Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama di majelis ilmu, di majelis ta'lim Baitul Iman, ngaji kitab Al-Qaulul Jali fi Halli Al-Fadhi Mukhtasar Abdullahil Harari. Semoga kebersamaan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya yang hadir diberikan anugerah ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Malam hari ini kita masuk pada pembahasan tentang ahkamul murtad, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang murtad. Kita baca terlebih dahulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ba'da an bayyana al-muallif rahimahullahu ta'ala aqsam ar-riddati syar'a fil kalami ala ahkamil murtaddi. Wa ba'da an bayyana lan ing dalem sause yen to mertelaaken sapa al-muallifu pengarang kitab Syekh Abdullah rahimahullahu taala aqsamar riddati ing pira-pira pembagiane riddah. Syara'a mongko mulai sapa muallif fil kalami ing dalem dawuh ala ahkamil murtaddi ing atase
pira-pira hukume wong kang murtad. Faqala nuli dawuh sapa muallif faslun utawi iki iku fasal suci fi bayani ahkamil murtaddi ing dalem mertelaaken pira-pira hukume wong kang murtad. Yajibu wajib alaman ing atase wong waqa'a kang tumiba sapa man fi riddati ing dalem riddah sawaun kana padha uga ana sapa man iku zakaron wong kang lanang au unsa utawa wong wadon apa al-audu bali fauran kelawan langsung ila dinil islami maring agama Islam. Wa yakunu lan ana apa zalika mangkono-mangkono iku binutqi kelawan ngucap bi syahadataini kelawan syahadat loro. Wa huma lan utawi asyhadatan iku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Au ma utawa lafat yu'ti kang paring apa ma maknahuma ing maknane syahadatain walau bi ghairil arabiyyati lan senajan kelawan tanpa bahasa Arab. Wal iqla'ilan nyopot utawa wal iqla'ilan ninggalaken al kaffi tegese ninggalaken amma sangking barang ayani syai'i sangking suci-wici alladzi kang waqa'at kang tumiba ay hasalat tegese kang terjadi bihi kelawan ma apa riddatu riddah. Fa in taraka mongko lamun ninggal sapa wong al amra ing perkara alladzi kang irtadda kang murtad sapa wong bisa babihi kelawan sebabe alladzi wa nataqa lan ngucap sapa wong abi syahadataini kelawan syahadat loro raja'a mongko bali sapa wong ilal islami maring Islam. Wa yajibu lan wajib alaihi ing atase murtad apa ziyadatu utawa ing atase man apa ziyadatun tambahan ala ruju'ihi ing atase baline wong lil islami maring Islam hatta yaslama sehingga selamat sapa wong minal itsmi saking dosa syai'ani apa syai'ani perkara loro. Al awwalu iku utawi kang kawitan an-nadamu iku an-nadamu nyesel alama ing atase barang sadara kang wis muncul apa ma minhu saking wong bi ayastasyaira kelawan yen to amrih krasa sapa wong fi qalbihi ing dalem atine wong karahiyatama sengit barang sadara kang muncul apa ma minhu saking wong. Wasani lan utai kang kaping pindho iku al azmu tekad bulat ay atasmimu tegese bertekad bulat bil qalbi kelawan ati ala alla yauda ing atase yen to ora bali sapa wong limaithlihi maring padane kekufuran ailil kufri tegese maring kekufuran. Fa illam yandam mongko lamun ora nyesel sapa wong alam yakhtur utawa ora kumrentek fi balihi ing dalem atine wong annahu la ya'udu lil kufri bahwa sak temene wong iku la ya'udu ora bali sapa wong lil kufri maring kekufuran sahha mongko sah apa islamuhu islame wong ma'al itsmi sartane dosa. Wa amma man lan anapun utawi wong azama kang bertekad bulat sapa man alal kufri ing atase kekufuran au taraddada utawa mamang sapa wong fi dzalika ing atase mangkono-mangkono iku fa innahu mangko satemene wong iku yakfuru kufur sapa man
fil hali ing dalam saknalika. Sampai di sini. Setelah muallif yaitu Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu taala menjelaskan tentang pembagian riddah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian riddah. Riddah artinya memutus Islam dengan keyakinan, perbuatan atau ucapan yang kufur. Dan riddah terbagi menjadi 3. Riddah keyakinan, letaknya di hati. Riddah perbuatan, letaknya di anggota badan. Dan riddah qauliyah, riddah ucapan, letaknya di lisan. Masing-masing dari 3 pembagian itu sudah dijelaskan contoh-contohnya. Nah, setelah itu muallif pengarang kitab ini Syekh Abdullah Al-Harari menjelaskan tentang ahkamul murtad, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan orang yang murtad. Apa konsekuensi akibat jika seseorang itu jatuh pada riddah? Kalau orang itu telah menjadi murtad, apa yang akibat yang akan yang dia dapatkan, dan apa kewajiban dia jika dia telah jatuh kepada riddah? Mu'allif rahimahullah mengatakan wajib bagi orang yang jatuh kepada riddah, baik itu laki-laki maupun perempuan, untuk kembali kepada Islam secara langsung, fauran, secara langsung, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau dengan lafaz lain yang semakna dengan 2 kalimat syahadat meskipun tidak dengan bahasa Arab. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau ada seseorang jatuh pada riddah, misalnya dengan lisannya dia mengatakan Allah itu zalim, atau dia mengatakan Allah itu enggak adil, maka wajib bagi orang yang mengucapkan itu, karena dengan ucapannya dia telah keluar dari Islam, dia menjadi murtad. Dengan ucapan itu, dengan dia mengucapkan kata-kata kufur itu, dia menjadi murtad, maka wajib bagi dia seketika untuk masuk kembali ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, seketika begitu dia mengucapkan, sadar itu kufur, langsung dia mengatakan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam hatinya niat masuk ke dalam agama Islam. Lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat, hatinya niat masuk ke dalam agama Islam, maka dia akan kembali ke dalam Islam. Atau dengan lafaz selain ini, selain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang semakna, yang semakna dengan lafaz itu, ya 2 kalimat syahadat namanya, tetapi dengan lafaz yang berbeda. Boleh dalam bahasa Arab atau dalam selain bahasa Arab. Misalnya dia membaca 2 kalimat syahadat tanpa asyhadu, boleh. Begitu dia jatuh kepada riddah, dia langsung mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hatinya niat masuk Islam. Sah, dia sudah kembali lagi masuk ke dalam agama Islam. Atau dia mengatakan dengan lafaz lain yang semakna,
Dia mengatakan la khaliqa illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi la ilaha illallah diganti la khaliqa illallah. Itu juga maknanya sama. Sehingga sah kalau dia masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan la khaliqa illallah Muhammadur Rasulullah, sah. Masuknya Islam itu sah. Atau dia mengatakan la rabba illallah Muhammadur Rasulullah, sah. Atau kalau dia nggak bisa mengucapkan Muhammad dengan ha, dia bisanya bilang Muhammad pakai ha. Dia nggak biasa mengucapkan Arab. Orang kalau lidahnya nggak biasa mengucapkan Arab, disuruh mengucap yang berbahasa Arab itu kesulitan. Mengucap salam aja kalau nggak biasa itu bisa kesulitan. Kaku, lidahnya kaku. Makharijul hurufnya nggak pas. Yang harusnya Muhammadur Rasulullah, dia mengatakan Muhammad. Dia bilang Nabi Muhammad pakai ha. Atau dia bilang Muhammadur Rasulullah, nggak bisa pakai ha. Nah, kayak gini apa? Diganti. Nah, diganti dengan Abul Qasim. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Abul Qasim Rasulullah. Karena Abul Qasim itu nama lain, nama kunyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunyah itu nama yang diawali dengan Abu Bakar, Abu Thalib, Abu Jahal, itu namanya kunyah. Atau diawali dengan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, atau Ammu. Nah, itu namanya apa? Kunyah. Abul Qasim itu kunyahnya Rasulullah. Ketika disebut Abul Qasim, maka yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau boleh juga dengan bahasa selain Arab, dengan bahasa Indonesia. Misalnya dia mengatakan, aku mengetahui, meyakini dan mengakui bahwa tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah, dan bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah utusan Allah. Dia mengucapkan dengan lisan pakai bahasa Indonesia. Dalam hatinya niat masuk Islam, boleh. Nggak harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Jawa misalnya, kula bersaksi misalnya, boten enten ingkang dipun sembah kelawan hak kejawi namung Gusti Allah. Lan kula bersaksi bilih Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah niku utusanipun Allah. Damel pakai bahasa Jawa boleh. Pakai bahasa Madura juga boleh. Pakai bahasa Lampung juga boleh. Pakai bahasa Melayu juga boleh. Pakai bahasa mana lagi nih? Padang juga boleh, Batak juga boleh. Nah, yang penting apa? Yang penting makna dari dua kalimat syahadat. Nah, tidak harus dipaksakan harus pakai bahasa Arab. Karena sebagian orang apalagi orang yang baru saja masuk Islam, sudah tua, dari kecil dia non muslim. Nah, otomatis karena non muslim nggak pernah mengucapkan huruf Arab sama sekali. Ketika sudah tua, dipastikan dia akan kesulitan. Suruh bilang asyhadu saja dia bilang asyhadu, susah banget. Udah nggak usah pakai asyhadu, langsung aja. Kalau nggak bisa juga, udah diterjemahkan ke dalam bahasa yang dia mampu. Bahkan kalau seandainya seseorang bisa mengucapkan dengan bahasa Arab pun, itu boleh pakai terjemahannya untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang penting
dua kalimat syahadat atau maknanya. Karena di dalam hadis tidak ada ketentuan harus pakai bahasa Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mutawatir, beliau bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak ada mengucapkan dua kalimat syahadat artinya sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Tidak ada di situ disebutkan bil lughatil arabiyyah, sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dengan bahasanya Rasulullah dawuh hatta yaqulullah. Berarti nggak ada syarat harus pakai bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Arab atau bahasa lain yang semakna. Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk masuk ke dalam agama Islam, baik bagi orang yang kafir asli itu memang nggak pernah muslim. Dari kecil dia, bapak ibunya memang non muslim. Kemudian dia mau masuk ke dalam agama Islam, caranya bagaimana? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Atau orang yang murtad, dulunya sudah masuk Islam, habis itu mencaci maki Allah, habis itu menghina Islam, habis itu menghina Nabi dengan ucapannya, habis itu meyakini keyakinan yang kufur. Artinya dia sudah menjadi murtad. Kalau dia mau kembali lagi masuk ke dalam Islam juga sama. Caranya sama dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak cukup dengan membaca istighfar. Sekali lagi tidak cukup dengan membaca istighfar. Astaghfirullah. Tidak cukup membaca seperti itu. Kalau kita melakukan dosa, bukan kufur, bukan riddah, kita dengan membaca istighfar itu bisa memberikan manfaat, ada faedah. Astaghfirullah, astaghfirullah, bisa. Tapi kalau orang itu jatuh kepada riddah, dia menjadi murtad, maka untuk masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan dengan membaca istighfar. Gak bisa seseorang habis dia menghina Allah, dia mengatakan Allah itu zalim, Allah itu gak adil, habis itu dia mengatakan, aduh kok ngucap itu saya astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, nggak berguna, istighfarnya nggak berguna untuk dia. Nggak bisa dia membaca astaghfirullah, meskipun 1000 kali nggak akan bermanfaat. Meskipun 1 juta kali dia baca astaghfirullah, nggak akan bermanfaat untuk dia yang kafir. Meskipun dia baca istighfar sambil nangis sampai air matanya habis, baca istighfar, nggak bisa memasukkan dia ke dalam agama Islam. Cukup baca 1 kali saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia sudah Islam. Baru setelah itu baca astaghfirullah. Jadi untuk masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan dengan istighfar, bukan dengan kalimah-kalimah thayyibah yang lainnya, tidak. Tetapi dengan 2 kalimat syahadat. Ini penting sekali untuk diingatkan. Karena ada sebagian orang habis menghina Nabi, kemudian dia bilang astagfirullah, astagfirullah. Nggak cukup, kalau itu kufur, kalau itu riddah, maka harus 2 kalimat syahadat. Itu yang bisa memasukkan dia kembali ke dalam agama Islam.
Sedangkan istighfar atau lafaz-lafaz yang lainnya itu tidak memasukkan dia ke dalam Islam. Bahkan kalau dia membaca istighfar, bertambah berat dosanya, bertambah banyak dosanya. Kenapa? Karena jika dia membaca istighfar sedangkan dia dalam kekufuran, maka itu artinya dia menentang firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam Al-Qur'an Allah sudah menegaskan bahwa Allah itu enggak mengampuni orang yang kafir. Orang yang musyrik nggak akan diampuni. Lah kok dia murtad, dia kafir, kemudian dia bilang, ya Allah ampunilah aku. Seakan-akan dia mengatakan meskipun engkau sudah mengkhabarkan bahwa engkau nggak mengampuni orang yang kafir, maka ampunilah aku meskipun aku kafir. Seakan-akan dia mengatakan seperti itu. Menentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak mengampuni dosa kufur, dosa syirik. Karena itu apa? Caranya bagaimana? Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mudah. Enggak bisa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Enggak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah, dan Muhammad itu Rasulullah. Itu 2 kalimat syahadat. Dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa yang lainnya namanya 2 kalimat syahadat. Nah, bisa difahami ya. Ini penting. Mana tahu ada, semoga tidak. Ya, semoga tidak. Kita semuanya sudah belajar tentang riddah. Jangan sampai kita jatuh kepada riddah. Karena meskipun untuk masuk ke dalam agama Islam itu mudah, tetapi akibat dari riddah itu sangat berat. Jangan nanti ada yang berpikiran, gampang masuk Islam itu. Nanti habis mencaci maki Allah langsung aja 2 kalimat syahadat lagi. Memang mudah. Untuk kembali kepada Islam memang mudah. Tapi akibat dari riddah, seluruh pahala amalnya, meskipun dia sudah beramal selama 60 tahun, beramal kebaikan, semua kebaikan dilakukannya tiap hari, dia sholat 5 waktu, tiap hari dia melakukan amal kebaikan. Tapi kalau ujungnya dia kemudian jatuh kepada riddah, semuanya itu terhapus. Semua amal kebaikannya, pahalanya akan terhapus. Kan rugi serugi-ruginya. Dia akan rugi serugi-ruginya. Nah, karena itu harus kita super berhati-hati. Alhamdulillah kita sudah belajar apa contoh-contoh dari riddah keyakinan. Apa contoh-contoh dari riddah? Bahwa setiap keyakinan, setiap perbuatan, setiap ucapan yang mengandung unsur penghinaan, pelecehan kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada para nabinya, agamanya, terhadap syiar agamanya, semuanya itu adalah kekufuran yang wajib untuk kita hindari. Hati-hati kalau berkata-kata, hati-hati kalau berbuat, hati-hati kalau berkeyakinan. Jangan sampai mengandung unsur penghinaan dan pelecehan terhadap hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan. Biar Islam kita selamat, agar iman kita selamat, tidak batal, tidak rusak disebabkan oleh riddah. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi untuk masuk ke dalam agama Islam kembali bagi orang yang murtad, pertama kali apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, al-iqla' amma waqa'at bihir riddah. Yang kedua, dia harus meninggalkan sesuatu yang menyebabkan dia murtad. Yang menyebabkan dia menjadi murtad itu apa? Penyebabnya apa? Kalau itu berupa ucapan, maka harus dia cabut ucapan itu, jangan diucapkan lagi.
Kalau itu berupa perbuatan, maka tinggalkan perbuatan itu, jangan dilakukan lagi. Apabila itu berupa keyakinan, maka hilangkan keyakinan itu dalam hati. Karena kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi hatinya masih meyakini keyakinan yang kufur, atau dia masih melakukan perbuatan yang kufur, maka 2 kalimat syahadatnya menjadi batal lagi, batal dan batal. Perbandingannya misalnya ada orang dia batal, wudhunya batal, kemudian dia wudhu tapi sambil kentut. Sah apa enggak ini wudhunya? Jadi dia sambil cuci muka, membasuh muka, tapi belakangnya kentut misalnya. Ya harus diulang lagi lah. Itu apa? Namanya dia melakukan, ingin menghilangkan hadas kecil, tetapi dia melakukan hadas kecil. Kalau ada orang misalnya dia menjadi murtad itu karena dia meyakini Allah itu serupa dengan makhluk. Seperti yang kita telah jelaskan, orang yang meyakini bahwa Allah itu serupa dengan makhluk, berupa benda, berupa jisim, beranggotakan badan, bertempat. Orang yang meyakini Allah bertempat di atas arsy, dia murtad, keluar dari Islam. Kalau ada orang meyakini keyakinan itu dan dia murtad, dia sadar tentang itu, bahwa dia telah keluar dari Islam disebabkan keyakinan yang rusak itu, maka dia keyakinan itu dihilangkan dari dalam hatinya. Kalau dia menjadi meyakini bahwa Allah enggak serupa dengan makhluk, kemudian lisannya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka di sini dia sudah muslim. Tapi kalau dengan lisannya dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sementara hatinya masih meyakini Allah itu berupa benda, jisim yang bertempat di atas arsy, maka dia tetap murtad. Lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi hatinya menentang 2 kalimat syahadat, sehingga dia tidak dihukumi masuk ke dalam Islam. Harus ditinggalkan. Penyebab dari dia murtad itu harus ditinggalkan. Kalau ada orang misalnya penyebab dia menjadi murtad itu karena dia menginjak Al-Quran dengan sengaja, dengan kakinya. Dengan kakinya dia menginjak Al-Quran dengan sengaja. Tahu itu Al-Quran, dia menginjaknya dengan sengaja. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi kakinya masih di Quran. Kakinya masih menginjak Quran sambil dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak dipindah-pindah, masih di situ aja kakinya. Bisa masuk Islam apa enggak? Enggak bisa. Karena dia enggak meninggalkan sesuatu yang menyebabkan dia jatuh pada riddah. Jadi untuk kembali kepada Islam syaratnya 2. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang lainnya, terjemahannya. Yang kedua, dia harus meninggalkan sesuatu yang menyebabkan dia jatuh pada riddah. Apakah itu riddah keyakinan? Apakah itu riddah perbuatan? Apakah itu riddah ucapan? Harus ditinggalkan agar dia bisa kembali ke dalam agama Islam. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, setelah seseorang itu, orang yang murtad itu telah sah kembali ke dalam agama Islam, maka ada kewajiban, ada 2 kewajiban berikutnya.
Apa itu? Mu'allif mengatakan wa yajibu alaihi ziyadatun ala ruju'ihi lil Islam hatta yaslama minal ismi syai'ani. Ada dua kewajiban. Yang pertama an-nadamu ala ma sadara minhu. Kewajiban. Jadi untuk ini kita bicara siapa? Orang murtad. Untuk agar dia bisa masuk ke dalam Islam, agar dia dihukumi menjadi Muslim, maka ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua meninggalkan sesuatu yang menyebabkan dia jatuh pada riddah. Maka dengan melakukan dua hal itu, dia sudah kembali menjadi seorang Muslim. Tapi ada kewajiban berikutnya. Ini bukan syarat untuk masuk Islam, tetapi ini adalah untuk taubat. Untuk apa? Taubat. Kenapa? Karena kufur, riddah itu adalah dosa. Bahkan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar yang apabila seseorang mati dalam keadaan itu, Allah tidak mengampuninya. Karena kufur atau riddah ini adalah dosa terbesar, maka seseorang juga harus taubat. Setelah dia masuk ke dalam Islam, kemudian dia bertaubat. Dan dalam taubat itu setidaknya dua. Yang pertama yaitu nadam. Nadam itu artinya menyesal dalam hati. Menyesal karena telah berbuat kekufuran. Menyesal karena dia telah berbuat maksiat. Itu namanya nadam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nadamu taubatun. Menyesal itulah yang disebut dengan taubat. Jadi menyesal itu yang disebut dengan taubat. Taubat itu penyesalan di dalam hati karena sudah melakukan maksiat. Itu yang disebut taubat. Nabi mengatakan an-nadamu taubatun. Kalau lisan mengucapkan astaghfirullah, ya Allah ampunilah aku, tetapi hatinya enggak menyesal, hanya sekedar ucapan, maka itu tidak bisa menjadikan dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena membaca istighfar itu sunnah. Yang wajib ketika seseorang berbuat dosa adalah menyesalinya. Nah, menyesal telah berbuat dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyesalnya itu karena telah bermaksiat kepada Allah. Bukan menyesalnya karena urusan duniawi. Menyesalnya bukan karena urusan duniawi. Karena banyak orang itu menyesal melakukan maksiat, itu bukan karena berbuat maksiat kepada Allah, tetapi karena urusan duniawi. Nyesel, dia mengatakan, nyesel saya minum khamr, sekarang jadinya saya sakit-sakitan misalnya. Kalau seandainya saya dulu enggak minum khamr terus-terusan, niscaya saya enggak sakit-sakitan kayak sekarang. Nyesel apa enggak dia tuh? Nyesel, tapi nyeselnya karena urusan duniawi, bukan karena Allah. Nyesel saya berjudi, mulai saat ini saya nggak judi lagi. Kenapa kamu kok nyesel? Udah habis rumah saya, mobil saya habis, sawah saya habis semuanya. Betul-betul nyesel saya. Ngapain dulu saya judi? Ini tobat atau bukan ini? Bukan tobat kayak begitu. Karena nyeselnya bukan karena dia telah bermaksiat kepada Allah, tetapi karena dia sudah bangkrut. Itu penyebabnya. Seandainya dia nggak bangkrut,
dia akan berjudi terus. Itu makanya tidak disebut sebagai taubat. Ada seseorang misalnya, nyesel saya dulu misalnya sering berzina. Kenapa kok nyesel? Dia bilang sudah kena penyakit AIDS, penyakit kelamin misalnya. Nah, baru nyesel. Nyeselnya karena kena penyakit, bukan karena Allah, bukan karena bermaksiat kepada Allah. Maka itu bukan taubat. Taubat itu nyesel karena telah berbuat maksiat kepada Allah. Nyesel itu bahasa Jawanya getun. Nah, artinya apa aku? Itu namanya getun atau menyesal karena telah bermaksiat kepada Allah. Ini haram, tetapi dia tetap melakukannya. Itu namanya nadam. Di sini juga wajib ketika seseorang sudah masuk, dia murtad, kemudian dia sudah masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggalkan perkara yang kufur itu, kemudian dia wajib dalam hatinya ada penyesalan. Nyesel karena telah melakukan kekufuran. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib untuk taubat, bukan untuk masuk ke dalam Islam, tetapi untuk taubat. Kalau seseorang kemudian dia sudah melakukan 2 hal yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian meninggalkan kekufuran, kemudian dia nggak ada dalam hatinya penyesalan, karena telah melakukan dosa, maka Islamnya tetap sah. Dia tetap dihukumi sebagai muslim, asalkan di dalam hatinya nggak ada keinginan untuk melakukan kekufuran. Tidak terbersit sama sekali dalam hatinya untuk kufur lagi, tapi nggak ada juga penyesalan. Maka di sini dia tetap berdosa, tetap dalam dosa, tetapi dia telah dihukumi sebagai seorang muslim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kewajiban dia sebagai bagian dari taubat, selain menyesali telah berbuat maksiat kepada Allah, yang kedua, dia harus bertekad bulat, bertekad kuat, bertekad bulat. Tekadnya sudah bulat, gak lonjong lagi. Jadi bulat itu ya betul-betul, betul-betul dia bertekad untuk tidak mengulangi pada perbuatan yang sama. Kalau dia tadi kekufurannya itu berupa misalnya menghina Allah, maka dia dalam hatinya bertekad bulat nggak akan lagi selamanya untuk menghina Allah. Kalau kekufurannya itu adalah berupa menghina Nabi, maka dalam hatinya bertekad bulat untuk tidak lagi menghina Nabi selama-lamanya. Kalau misalnya kufurnya itu berupa membuang kertas yang berisi nama-nama Allah atau nama-nama Nabi ke tong-tong sampah, tempat-tempat najis dan kotor, maka setelah dia masuk Islam, dia bertekad bulat tidak akan pernah melakukan perbuatan itu selama-lamanya. Nah, ini untuk taubat. Harus ada tekad bulat itu. Udah, saya nggak akan pernah lagi melakukan perbuatan yang kayak begini, yang itu berupa kekufuran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika itu nggak ada, misalnya nggak ada tekad bulat untuk tidak mengulang kekufuran yang sama di masa yang akan datang, selama tidak terbersit bagi dia untuk mengulanginya lagi, niat untuk mengulang lagi perbuatan yang kufur, maka Islamnya sudah sah, dia sudah dihukumi sebagai seorang muslim, hanya saja dia masih dalam dosa karena dia harus bertobat. Nah, semestinya dia bertobat, dan untuk tobat
Dua ini yang harus dia lakukan, nyesel dan bertekad bulat untuk tidak mengulang kekufuran yang sama. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Tidak usah panjang-panjang, nanti tidak masuk ya. Karena ngaji ini cukup pendek saja. Ngaji kalau panjang itu konsentrasi sudah hilang. Ada yang ngantuk, ada yang macam-macam. Karena ngaji kita ngaji serius ya, ngaji serius. Setannya banyak yang menggoda, itu banyak. Setiap orang ada setan yang menggodanya, berusaha agar tidak fokus dan agar salah paham dan seterusnya. Nah, sebelum kita akhiri dengan doa, ini saya meminta bacaan suratul Fatihah. Ini alhamdulillah anak saya dua, Surahbil sama Haidar Ali, insya Allah malam Kamis nanti berangkat ke Jakarta untuk kemudian berangkat untuk kuliah di Beirut, Lebanon, di Al-Jami'ah Al-Alamiyah, mendapatkan beasiswa di sana. Insya Allah minggu ini akan dibacakan suratul Fatihah agar diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, sehingga nanti bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, Ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqda lana. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa zawjatina wa auladana wa banatana wa masyayikhana wa talamidana sallallahu alaihi wasallam an tarzuqana ru'yata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-lailah wa fi kulli layali ya arhamar rahimin, wa an tarzuqana ziyarata qabrihi syarif wa syafa'atahu yaumal qiyamati ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.